sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Saya memulainya dengan sedikit kenangan. Tanggal 6 Juli 66 tahun yang lalu, persis pada hari ini saya dilahirkan di Kota. Jadi sekarang saya sudah 9 bulan. Pak Ahmad yang tidak merayakan ulang tahun saya. Tidak ada TV lain tapi matiin lampu. Baik, alhamdulillah. Karena ada kenangan pada kelahiran saya, dan saya juga terkenang kalau terkenang dengan sahabat dari badan almarhum abah punya kaleng, semacam kaleng ya, tiap hari selalu diisi uang, ada Rp1.000, ada Rp2.000, pokoknya selalu diberi uang, sampai kemudian setelah jatuh pada masuk bulan Ramadan, uang itu kemudian dikeluarkan untuk dipakai untuk merayakan haul sahabat Ali Badar. Jadi dari uang tabungan itu, dan haul sahabat Ali Badar itu selalu merayakan di rumah. Itu rumah masih sederhana, dari tapi, bagian dari tapi pas diselenggarakan di rumah. Pernah saya tanya waktu itu, kenapa diselenggarakan di rumah tidak diselenggarakan di Langgar? Kata beliau, kata almarhum, diselenggarakan di rumah itu lebih istimewa. Dari rumah ini supaya ramai meriah dan dihadiri dengan di istilahnya itu dihadiri oleh malaikat dan orang-orang. Jadi tidak hanya di musola, tapi beberapa tahun kemudian pindah di musola. Dan setelah beliau sudah uzur, penyelenggaraan haul sahabat Ali Badar itu dilakukan di musola. Tapi sekalian, ini artinya mengingat atau melihat dari sejarah haul sahabat Ali Badar itu diselenggarakan di rumah, maka memang layak kalau pembacaan tawasul dengan sahabat Ali Badar itu juga diselenggarakan di rumah. Karena ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan maulidi aku sholat wa tilawatil Quran, yang meramaikan meriahkan rumahmu, semarakkan rumahmu dengan sholat dan membaca ayat suci Al-Quran. Tadi dalam bacaan itu ada ayat suci Al-Quran yang sholatnya sudah diselenggarakan, biasanya sudah diselenggarakan oleh yang punya rumah sendiri. Disebutkan juga la tajalu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu tidak ada aktivitas sama sekali. Sehingga dengan adanya pertemuan-pertemuan semacam ini, insya Allah, dan saya yakin bahwa rahmat Allah akan diturunkan. Jadi sebenarnya jangan takut seandainya rumah kecil dan sebagainya, karena rumah itu juga kecil dan masih sempit. Saya masih ingat betul, tapi tetap diserahkan di situ, karena dari situlah kemudian muncul berkah-berkah. Dari rumah yang kecil kemudian menjadi besar, dari rumah yang sederhana menjadi rumah yang kemudian memenuhi syarat. Sekalian, dari kita menyelenggarakan mengundang beberapa orang yang lain, karena mengundang orang ini juga banyak faedahnya. Sebenarnya kita ini tamu itu ada dua, maka mungkin yang pertama itu tamu yang tidak diundang. Tamu tidak diundang itu ya datang, kadang-kadang juga nyuruh pengemis, kadang-kadang ada tamu-tamu yang ada keperluan lain gitu. Tapi ada juga tamu yang diundang, seperti kita ini tamu yang diundang, seperti kita ini tamu yang diundang. Dan tamu ini punya hak untuk dilayani secara istimewa 24 jam. Jadi Pak Ahmad tolong ini dilayani
dan boleh tinggal 3 hari di sini. 3 hari di sini. Tamu ini harus dihormati tamu-tamu ini. Jadi tamu ini memang lagi viral di Timur Tengah. Timur Tengah lagi viral. Ada di YouTube itu dari dalam bahasa Arab. Itu ada sebuah hadis yang diperdebatkan. Jadi adanya seorang sahabat yang kemudian didatangi oleh Rasulullah rumahnya itu. Kemudian setelah Rasulullah pergi, itu dari rumah itu keluar ular, rojengking dan sebagainya. Jadi penyakit itu keluar bersama dengan perginya tamu. Jadi tamu itu datang, dia bawa emas, keluar itu dia membuat rumah ini menjadi suci. Jadi tamu ini sebenarnya rahmat sebenarnya. Nabi Ibrahim itu dia tidak bisa makan kalau dia tidak ada tamu, sehingga dia pergi sampai 2 mil untuk mendapatkan menjemput tamu untuk bisa didatangkan itu, dan kemudian dia makan bersama tamunya seperti itu. Jadi ini Pak Ahmad dan putranya ini mengundang hampir 50 orang ya, diundang 50 orang ini tidak perlu dicari, walaupun hujan kita datang. Jadi yang bertamu itu juga mendapatkan faedah, rahmat juga, yang punya rumah juga mendapatkan berkah juga, mendapatkan ampunan. Itu keistimewaan. Bapak sekalian, menurut Rasulullah, kalau orang bangun rumah itu setidaknya harus punya 3 kamar katanya. Jadi firasun lil rijal, firasun lil nisa, firasun lil ibu. Jadi yang pertama itu ruang kamar itu untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Mungkin kalau di Indonesia kita jebarkan untuk orang tua, untuk anak. Yang 1 untuk tamu. Itu. Ini hadis Muslim. Jadi ini harus diperhatikan, ada orang itu sudah menyiapkan diri untuk bisa menerima tamu. Tapi kalau lebih dari itu, kata Rasulullah, firasun lil syaitan. Kelebihan dari itu sudah punya setan. Jadi tidak boleh kita berlebihan punya kamar sampai 15. Jadi itu firasun lil rijal, firasun lil nisa, firasun lil tuyub, firasun lil syaitan. Kalau yang keempat itu sudah untuk syaitan. Bahkan Imam Ja'far Shadiq menyebutkan orang yang membangun rumah berlebih dari apa kebutuhannya itu sudah menjadi rumah setan, kata Imam Ja'far Shadiq. Tapi sekarang yang hormati, artinya kita malam ini kita mendapat kehormatan diundang oleh Bapak Ahmad Sujai, tapi Pak Ahmad Sujai juga mendapat kehormatan juga dihadiri oleh kita semua. Tidak mudah mengundang bapak-bapak ini, ya, tidak bapak. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini dengan daya tarik sampai Abu Bakar kita bisa datang dan ikut. Dan di samping itu kita di sini juga Pak Ahmad Sujai ini menyediakan makanan-makanan. Ada sebuah hadis yang saya lupa teksnya, tapi yang menyebutkan pada siapa memberi makan orang apa yang disukainya, maka dia akan Pak Ahmad Sujai tanya komputer. Sate bolot. Apa yang disukai? Menggula kok acan dan acan. Keringan. Benar ya. Jadi ini memang ada faedahnya semua. Jadi samping itu kita berdoa di sini, kita membaca bacaan di sini, sehingga rumah ini menjadi berkah. Jadi orang berkah itu apa saja datang, kemaslahatan, rezeki dan semua itu akan datang di rumah ini dengan dia baca. Yang kedua, rumah ini sudah datang tamu kita. Kalau di tempat saya di Jakarta itu tamu itu mahal ya, bukan lagi. Kalau pengemis banyak, pengemis yang datang banyak, tapi tamu itu, tapi pengemis. Saya pikir pengemis itu juga kita layani sebagai tamu. Ini tamu juga pengemis itu. Jadi kadang-kadang kita mengubah mindset kita pengemis itu. Biasanya orang menganggap orang, tapi kita ubah bahwa pengemis ini disuruh Tuhan untuk memudahkan kita bersedekah. Daripada kita susah mencari orang pengemis untuk bersedekah, tiba-tiba orang sudah datang. Kita ubah mindset kita melihat pengemis. Jadi tamu ini memang. Jadi sampai di tempat saya itu di Larangan itu di Ciledug itu
Saya bikin komunitas untuk bertamu. Jadi sholat subuh nanti rumah siapa yang menjadi tamu ini masuk datang ke sana, kita janjian sana disediakan makanan dan minuman sederhana dan sebagainya untuk bertamu dan sebagainya. Tapi karena jemaah kita banyak ada 40, perumahan itu kan kecil-kecil. Jadi yang siapa yang punya kursi 40 baru boleh menerima kita. Jadi terbatas kemudian karena yang lain-lain tuh kursinya paling 12, pada 10, pada sekor dulu, pada sekor korsena dan lain sebagainya. Tapi itu kita rangsang bahwa kita mulai menggemari untuk bertamu, kita menggemari untuk menerima tamu. Jadi konsep Rasulullah dalam bangun rumah itu sebenarnya menarik sebenarnya, bahwa ada satu kamar yang dikhususkan untuk tamu. Nah, ini menarik. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berarti yang kedua, yang ketiga tadi kita memberi makan dan sebagainya, karena memberi makan ini memberi sesuatu. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan kita memberi makan seseorang, memberi makan seseorang itu pahalanya itu nanti tidak akan habis sampai baju itu hancur atau makanan itu sudah lepas dari tubuh kita. Jadi kalau malam ini nanti Pak Ahmad itu memberi sate gulai dan kita awet itu awet dalam tubuh kita. Nah, kalau pas cepat saya jadi kata wajah manusia kata wajah menurut penelitian manusia itu ususnya pendek, tidak pantas untuk makan daging. Kalau makan daging habis tubuh manusia itu apa? Ususnya panjang. Karena ususnya panjang, dia tidak boleh makan banyak daging. Kalau daging itu nanti mengendap lama, itu nanti bisa menimbulkan bakteri. Yang terbaik gengan. Jadi menggengan makan pesai. Tapi bermanfaat gengannya kan cepat habis karena dia mengandung istilahnya serat. Jadi kembang keluar. Tapi mau daging habis setelah bulan. Jadi kencang habis. Tadi itu kan disebutkan kalau kita juga beli pakaian terus pulang tiba-tiba dikasih sarung satu-satu. Sarung mereka bisa 2 tahun. Mereka punya fitrah. Jadi banyak faedahnya kalau kita kumpul-kumpul. Jadi ada kita tadi berdoa, baca-baca dan sebagainya, kemudian kita bertamu dan kemudian kita diberi makan dan sebagainya, dan kita tidak berharap diberi sarung karena semuanya sudah pakai sarung. Jadi ini merupakan satu berkah sendiri bagi kita sekalian. Di samping itu kita tadi sudah membacakan bacaan-bacaan sholawat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya tanyakan saja negara di menabi pada kirirannya di tau satu kok bumbu kalau gini di bumbu naraja. Saya dapat ini pernah ditanya ketika ditanya gimana kan berapa Mina itu sempit, Mina MK sempit, berkuno. Tapi saya ditanya dari saya bagaimana nanti kalau semakin banyak manusia. Saya menjawab Mina itu seperti rahim seorang ibu itu kita apapun arahnya akan bisa. Jadi ini maksudnya apa? Keberkahan. Kalau rumah itu berkah, walaupun kecil dia cukup muat berapa orang, dan orang senang walaupun berselak-selak. Mereka walaupun melawan protokol COVID-19 tapi itu menjadi berkat sendiri. Seperti kemarin saya sebutkan bahwa kita ini masing-masing bawa aura. Orang yang sehat itu memberikan aura yang baik itu orang yang sakit. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya Allah apa yang tadi dan apa yang dihajatkan oleh Pak Ahmad pada malam hari ini mudah-mudahan juga dikabulkan dan kita semua
karena mendoakan orang lain kita juga akan mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menurut sebuah hadis itu termasuk asra'ul ijabah, dari doa yang paling cepat dikabulkan itu adalah doa bidhoril ghaib, doa kepada orang lain yang tidak. Dan kita kita sering-seringlah mendoakan orang lain. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan kalau ingin doa itu diijabahi oleh Allah, doakan apa? Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa, baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Karena itu mendoakan orang-orang lain, karena itu nanti ijabah doa kita dengan membaca itu. Ya, kemudian cukup itu yang bisa saya sampaikan karena sudah cukup malam, mungkin habis karena kita dari malam. Kalau Bapak Ibu mengucapkan selamat nanti saja kepada saya. Tahun yang ke-99 tahun balik tadi sepeda. Mudah-mudahan semuanya dan saya juga mengusulkan tadi kepada adik saya, nanti di rumah saya juga diselenggarakan di rumahnya. Nanti gilirannya nanti kalau saya kebetulan sih nanti kita selenggarakan juga. Iya baik. Nanti kita selenggarakan ya. Nanti insya Allah bulan September atau akhir Agustus. Jadi saya juga dapat giliran karena ya itu tadi, karena kita berharap juga berkah. Kita juga berharap berkah. Kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya lihat Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ini orang-orang yang soleh. Dan orang-orang soleh itu sangat kita harapkan untuk menjadi tamu walaupun sebentar untuk berdoa bersama di sana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.